Apa kabar nih kalian semua? Ya, Tante harap kalian baik-baik saja ya, berkat pertolongan Tuhan ya. Nah, adik-adik, kalian semua di sini sudah siap untuk memuji Tuhan? Oke, kalau sudah siap, yuk yang sudah siap kita katakan, Bapa, ku datang padamu. Kita bangkit berdiri semua ya, sama-sama ya. Katakan, Bapa, ku datang padamu. Nyanyikan lagu ini dengan terima kasih Tuhan, kami selalu mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami yang setiap hari kami rasakan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah
yang sangat luar biasa, memiliki Allah yang sangat hebat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami akan siap memuji Engkau Tuhan. Kami akan mengangkat dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Karena itulah kami sanjung Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah mereka mendapatkan berkat yang sangat luar biasa melalui puji-pujian nanti yang kami naikkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih, siapa di sini yang disayang mama sama papa? Angkat tangannya. Ya, semuanya ya, tentunya disayang mama papa ya. Nah, adik-adik seneng gak kalau disayang mama papa? Iya, seneng semua. Terutama kalau diseneng atau disayangi sama Tuhan Yesus ya. Yuk kita mau menyanyikan lagu Sayang Sayang Disayang ya. Semuanya senyum ya, kalau disayang Tuhan itu senyum ya. Karena kita merasa senang. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Ya, ayo boleh gerakan tangannya adik-adik ya. Ungkapan kalau kita merasa senang disayang Tuhan. Angkat tangan boleh. Kita bebaskan nanti ya gerakan kalian ya. Yuk kita sambil nyanyi lagi ya, siap ya. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya,
sebab itu adik-adik, sukacita itu adalah sangat penting, apalagi sukacita di dalam Tuhan. Ya adik-adik, hati yang gembira itu bisa menyembuhkan segala penyakit sebagai obat adik-adik ya. Sekarang kita menyanyikan lagu Hati yang Gembira Adalah Obat ya. Coba kita mau lihat adik-adik senyum, menyatakan kalau adik-adik benar-benar bersukacita, benar-benar bergembira ya. Siap ya, kita nyanyikan lagu Hati yang Gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang fatal keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Jadi Tuhan mengharapkan kalau kita semua bersukacita ya, kita semua merasa bahagia, merasa bergembira. Nah, sebab itu kita nggak boleh sedih, kita nggak boleh merasa sendiri, karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Jadi kondisi apapun Tuhan Yesus tidak akan pernah tinggalkan kita ya. Karena hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Iya. Nah adik-adik tadi dikatakan hati yang gembira, Tuhan senang ya. Nah sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Nah kita mau katakan, Roh Kudus yang manis tolong aku ya. Kita buka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis,
Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan, buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu yang sangat luar biasa Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pagi ini Tuhan, kami mau buka hati kami Tuhan untuk Engkau isi dengan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu menjadi tuntunan dalam hidup kami, dalam menjalani hari-hari kami Tuhan. Mari Tuhan, Kau tetap sertai kami Tuhan dalam kondisi apapun Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau berkati anak-anak-Mu Tuhan yang telah mengikuti ibadah online Tuhan. Biarlah mereka semakin dikuatkan, biarlah mereka semakin mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, berbicaralah Tuhan kepada kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Semuanya sehat ya? Nah adik-adik, di video opening tadi ada kata-kata inspiratif yang menarik perhatian kalian nggak? Kalau buat kakak ada satu kalimat yang luar biasa yang menarik perhatian kakak. Isinya gini, bagikan cinta kemanapun Anda pergi. Jangan biarkan seorang pun meninggalkan Anda tanpa merasa lebih bahagia. Wah, ada apa dengan kata bahagia itu adik-adik? Kata inspiratif tadi kurang lebih kalau arti bebasnya, kalau kita harus memberikan kebahagiaan buat orang lain. Kalau menurut kalian, arti bahagia itu apa? Coba jawab di rumah kalian masing-masing. Bahagia itu senang, Kak. Betul. Bahagia itu jadi juara, Kak. Betul. Bahagia itu naik kelas. Bahagia itu dapat penghargaan. Kemarin kakak tanya sama anak kakak Andrea. Andrea, kalau kamu bahagia tuh kamu pas lagi apa? Aku bahagia kalau jalan-jalan, Mami. Karena selama ini susah banget ya buat jalan-jalan. Bahagia itu dapat ranking di kelas. Betul semuanya itu. Nah adik-adik, tapi bahagia itu bukan diukur dari materi, pangkat, jabatan, atau hal-hal kebendaan. Bahagia itu juga bukan suatu perasaan, tapi bahagia itu adalah suatu sikap. Kita bisa merasakan bahagia kalau kita memiliki sikap
sikap bahagia. Adik-adik, Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita tentang berbahagia. Ayo kita ambil dulu Alkitabnya ya. Dan kita buka di Matius 5 ayat 1-12. Melalui khotbah di bukit, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita tentang ucapan berbahagia. Standar berbahagia dari Tuhan itu berbeda dengan standar berbahagia dari manusia. Standar berbahagia ajaran dari Tuhan Yesus menuntut pembaharuan hati kita untuk menghasilkan sikap yang baru. Kalau berbahagia menurut ukuran manusia, itu berfokus atau ditujukan dari manusia. Tapi kalau berbahagia menurut standar Tuhan itu ditujukan kepada Tuhan. Yuk, saat ini siapkan dulu Alkitabnya. Sambil melihat tayangan berikut, kita juga buka di Matius 5 ayat 1-12 dan kita mau perhatikan dengan baik. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikianlah Injil Tuhan. Nah, adik-adik, berbahagia menurut standarnya Tuhan telah kita lihat tadi di video tayangan tadi ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, akan firman Tuhan, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka juga akan memperoleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena orang-orang yang seperti ini akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, karena orang-orang seperti ini orang yang mempunyai kerajaan surga. Nah adik-adik, kakak mau ambil satu contoh dari beberapa ucapan bahagia yang diambil dari Matius 5 ayat 3 yang bunyinya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga." Nah adik-adik, arti miskin itu apa sih? Miskin itu
artinya orang yang tidak dapat bertindak atau berbuat dari dirinya sendiri. Karena memang dia tidak punya apa-apa, baik secara jasmani maupun secara rohani. Miskin di hadapan Allah terkait dengan beberapa hal adik-adik. Yang pertama, yaitu sikap menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Semua keberhasilan kita, semua pencapaian kita, prestasi adik-adik, kesehatan, apa yang kita punya sekarang ini, karena campur tangan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Dan untuk semua itu, kita patut bersyukur. Yang kedua apa adik-adik? Miskin di hadapan Tuhan itu, kita merasa tidak layak, dan sepenuhnya kita bergantung kepada Tuhan. Yang ketiga adik-adik, miskin di hadapan Tuhan itu tidak memberi tempat kepada hal yang lain kecuali kepada kasih Allah. Kasih Allah itu kekayaan yang tidak pernah habis. Kita bukannya tidak membutuhkan uang, kita membutuhkan uang, tapi kita tidak menempatkan uang di atas segala-galanya. Kasih Allah yang harus kita tempatkan di atas segala-galanya. Yang keempat apa adik-adik? Yang keempat, hidup kita tidak berfokus pada diri kita sendiri. Hidup kita harus berdampak, harus berguna buat orang lain. Itu 4 hal yang mau kakak sampaikan kepada adik-adik. Nah, adik-adik, berbahagia di dalam Tuhan itu adalah sikap kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Kakak punya satu tayangan video yang luar biasa adik-adik. Satu tokoh yang menginspirasi, satu tokoh yang luar biasa. Dia adalah seorang pemenang Nobel Perdamaian. Kisah perempuan hebat pengubah dunia seri Mother Teresa. Siapa bilang julukan pahlawan hanya untuk kaum laki-laki saja? Perempuan-perempuan hebat ini layak kita sebut sebagai pahlawan juga loh. Berkat karya dan jasa perempuan hebat ini, mereka telah mengubah pandangan dunia. Sebelum kita berkenalan, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Mother Teresa. Mother Teresa atau Bunda Teresa adalah seorang biarawati yang mengabdikan dirinya di India. Ia menghabiskan waktunya untuk membantu kaum miskin serta orang sakit dan terlantar. Mother Teresa lahir pada 26 Agustus 1910 di Skopje, Makedonia, Eropa Tenggara. Mother Teresa memiliki nama lengkap Anjese Gonje Bojasiu. Pada usia 18 tahun, ia menjadi biarawati dan dikenal sebagai Suster Mary Teresa. Lalu, tahun 1931, ia pergi ke India dan bertugas sebagai pengajar di sekolah menengah. Pada tahun 1946, Mother Teresa mengubah jalan hidupnya. Ia berhenti mengajar dan mengabdikan dirinya bagi orang-orang miskin, sakit, dan terlantar. Lebih dari 45 tahun, Bunda Teresa berjuang untuk orang-orang miskin dan menyadarkan dunia bahwa orang-orang miskin ini harus dirangkul dan diperhatikan. Mother Teresa tidak pernah memandang rendah pada orang miskin. Ia justru membuka mata dunia bahwa orang-orang miskin dan telantar ini tetap memiliki martabat. Pada tahun 1979, Mother Teresa mendapat anugerah Hadiah Nobel Perdamaian. Penghargaan itu diraihnya atas pengabdiannya membantu manusia tanpa memandang perbedaan suku, ras, dan agama. Sayangnya, sakit jantung yang menyerangnya di tahun 1983 membuat fisiknya semakin menurun. Ia sempat mengundurkan diri dari Yayasan Kemanusiaan Internasional yang didirikannya, namun banyak pihak yang menginginkannya untuk bertahan. Sayangnya, kondisi fisiknya semakin menurun. Mother Teresa harus tutup usia pada 5 September 1977. Berkat pengabdiannya, Mother Teresa dianugerahi Jewel of India, penghargaan tertinggi yang diberikan kepada warga India, serta mendapat medali emas Uni Soviet dari Komite Perdamaian Soviet.
Mother Teresa mengajarkan kita untuk selalu membantu sesama dengan tulus dan tidak merendahkan siapapun tanpa terkecuali. Nah adik-adik, banyak hal baik yang tadi kita bisa ambil dari video Bunda Teresa ya. Ayat hafalan kita hari ini adalah Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Nah adik-adik, apa yang menjadi kerinduan adik-adik saat ini? Mari kita nyatakan dalam doa saat ini ya. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Kami mau belajar Tuhan tentang berbahagia. Kami mau mengambil sikap berbahagia. Berbahagia di dalam Tuhan. Dan kami juga mau berbahagia. Dan kami juga mau membahagiakan orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Tuhan, kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri, tapi kami percaya Roh Kudus yang ada di dalam kami, itu yang memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati orang tua, guru kami, dan guru-guru sekolah minggu kami, di kekuatan kesehatan buat mereka, agar mereka tetap bisa mengajar kami untuk menjadi anak-anak yang takut dan gentar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, password kita hari ini adalah always be happy. Sekali lagi ya, always be happy. Segera kirimkan password ini ke bunda kelas masing-masing untuk mendapatkan aktivitas selanjutnya. Tetap bersukacita, tetap berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, firman Tuhan telah selesai. Kakak undang kalian untuk bangkit berdiri dan tadakan tangannya ya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus menyertai kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, sekolah minggu telah selesai. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Dah. Yuk kita masukkan uang persembahanmu ke dalam kotak persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus. Touching every heart, I worship you, I worship you. You are here, healing every heart, I worship you, I worship you. Oh, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Turning lives around, I worship you, I worship you. You are here, mending every heart, I worship you.